Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan kebahagiaan yang ingin kita sudah cita-citakan bersama selama ini, yaitu judulnya bahagialah di dunia jika ingin bahagia di akhirat. Sampun bahagia apa dereng Bu? Dereng apa sampun? Sampun nggih, dadi pun kula cekapi. Sampun bahagia kok diparingi ngaten niku ora. Bapak Ibu, pertanyaan yang ingin saya ajukan di sini, apakah Ibu dan Bapak dan teman-teman semuanya semua sudah bisa hidup bahagia anytime, setiap saat? Jawabnya apa Pak? Insya Allah. Berarti belum. Karena insya Allah kan, kalau Allah nanti mengizinkan ya, berarti sekarang belum. Yang kemarin belum. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, kondisi apakah yang membuat Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya merasakan bahagia? Apa Bu? Apakah kita selama ini ketika menyebut bahagia menggunakan kata jika? Aku bahagia jika. Ngaten Ibu. Kalau Ibu dan Bapak menggunakan kalimat itu untuk menyebut diri kita bahagia menggunakan jika, insya Allah Bapak Ibu mboten saged bahagia, baik dunia maupun akhirat. Jika niku mangke terombang-ambing oleh keadaan. Dia apa tuh? Selalu keadaan itu selalu kita masalahkan. Padahal saya dapat pelajaran penting dari guru saya waktu SMA dulu, sekarang masih terngiang-ngiang, dan itu saya gunakan untuk saya tulis di bagian buku yang pernah saya tulis. Life Excellence, mencapai kebahagiaan hidup dengan keseimbangan berpikir, itu salah satu di chapter itu saya sebutkan yang disebutkan guru saya itu. Beliau sudah meninggal, semoga Allah yarham, Allah ampuni dosa-dosanya dan diterima yang di tempat terbaik Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu? Janganlah keadaan dijadikan alasan, tapi atasilah keadaan. Nah, seringkali kita ini berpendapat, berasumsi bahwa apapun keadaan itu sangat rasional ketika kita sampaikan alasannya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Sehingga ada kalimat yang seringkali kita sebut dengan denial alias ngeyel. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang berikutnya, pertanyaan lagi. Hati-hati jika bahagia kita tergantung dari rasa senang, sukses, sehat, kaya, dan seterusnya. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa aku bahagia kalau aku hari ini suasana hatiku senang, nah, padahal hati itu diombang-ambingkan oleh keadaan. Hujan, begitu hujan tiba, wah udan, kumbane ra garing. Apalagi, wah ora udan-udan, bleduke akeh. Wah, apalagi dalam keadaan apapun bisa kita jadikan sebuah alasan dan untuk komplain. Bapak Ibu, yang berikutnya, tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian bahagia. Nah, ini jika kita mendapatkan kesenangan itu pasti bahagia, mboten ya. Kenapa sebabnya? Contoh yang paling gampang saja. Bapak Ibu mendapatkan kesenangan apa misalnya yang Bapak Ibu senangi, itu cuma sesaat, setelah itu hilang kesenangan itu. HP yang mahal harganya paling berapa detik, berapa menit, istimewanya setelah itu biasa lagi. Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang sepertinya diharap-harapkan,
begitu tercapai itu hilang apa yang jadi sebuah harapan kesenangan tadi. Jadi Bapak Ibu, pleasure, kesenangan itu tidak mendapatkan sebuah persoalan yang namanya bahagia. Bahagia itu happiness, kesenangan itu pleasure. Mendapatkan kesuksesan, wisuda. Begitu orang wisuda, senang saat wisuda, sesok bingung golek gawean piye. Betul apa tidak? Ngamar rono ditolak, ngamar rene ditolak, lagi arep mleboke dipenging wong, dipenging satpam ngono. Loro-loro. Nggih mboten. Ini. Jadi saat sebelum lulus kuliah, wah, pengen kayak ndang rampung, kaya-kaya nak rampung wis segalanya selesai. Begitu selesai, bingung, statusnya berubah jadi pengangguran. Jadi apa tuh? Wingi-wingi dari lulus statusnya mahasiswa, gitu. Nah, sekarang ini mendapatkan karunia anak. Bagi yang belum punya anak, pengen dua anak, anak ini menyenangkan. Nah, begitu dua anak, ternyata repot. Betul apa tidak? Dijak begadangan bayi nih. Biasanya ratau rondo nyusoni ini ibu-ibu. Jadi betul. Sehingga bisa mengalami baby blue. Nah ini. Anaknya loro sithik bingung. Begitu dewasa, wah aku anak saya cilik iki repot, sesuk gede sithik paling penak wis ora begitu ngrepoti. Begitu anaknya gede sithik ucul. Bali-bali bingung lagi. Lah sama itu anak. Jadi tidak ada jaminan dari anak ini jadi bahagia, malah jadi bisa menjadi bagian dari musuh kita bisa terjadi. Mendapatkan karunia sehat, Bapak Ibu. Wah, aku nak sehat ini wah bahagia. Ternyata bahagianya sehat itu nggo maksiat, arah situ bahagia. Siapa yang namanya orang bermaksiat? Itu orang sakit atau orang sehat, Bu? Coba cek di tempat prostitusi. Wong sing ning tempat seperti itu awake sehat napa awake lelaranan? Klerak-klerak kok marane ngono malah ra tekan gone. Nggih mboten? Sehat, nggih. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, mendapatkan jabatan. Posisinya aku nak di jabatan iki wah dadi direktur seneng, bahagia aku. Dikai jabatan gajine wis miliar. Tak nggo ngoplos pertama. Iya betul. Wong-wong kon tuku bensin pertama. Pertalite menengah ke atas jo ngasih tuku KI barcode nggih betul. Ra ngerti KI pertama ternyata oplosan. Sinten pejabat, nggih mboten. Karena mental pejabat niku nyuwun sewu Bapak Ibu itu disebutkan dalam Quran, yaitu manusia itu setengah kera. Besok nggih kera. Kera niku monyet. Bapak Ibu kalau ke Biroloto, cobi monyetnya diparingi pisang. Tangan kanannya megang, sebelum dia makan kasih lagi pisang. Nanti kan dua-duanya pegang, kasih lagi pisang coba. Ini yang satu kempit sini, langsung pegang yang kanan. Coba kasih lagi, ini yang satu kempit kanan. Wah. Terus begitu gak dikasih, kita sudah dalam kode memberi 4 kali ini, ada pisang yang masih di tangan, dirampas pasti. Betul atau tidak? Jadi manusia itu kira-kira menapa? Kados monyet. Napa niku Pak? Rakus. Iya betul. Maka tidak heran seorang bernama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes niku wong Jawa sing teng luar negeri. Dia menyatakan ngeten, Homo homini lupus, Pak. Homo homini lupus itu manusia itu pemangsa semuanya. Napa-napa dimangsa. Rakus napa mboten? Aspal nggih didahar nggih. Wit jati didahar. Dan ini wong omben-ombene pertama. Seger ben playune banter. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, bahagia itu namanya happiness. Tidaklah sama dengan kesenangan Bapak Ibu.
Jadi bahagia niku sanes kesenangan. Bahkan saya pernah menulis begini, orang yang bahagia itu sesungguhnya orang yang bisa bahagia di atas penderitaan dirinya. Dia mengalami apapun kondisinya, bahagia tetap di dalam dirinya. Itu. Nah, sekarang ini keyword atau kata kunci bahagia itu ada 3 kriteria. 3 kriteria inilah yang kalau kita ada berarti kita bahagia. Yang pertama, untuk bisa bahagia niku pertama harus menggunakan ilmu, Bapak Ibu. Menggunakan ilmu itu berarti ngamalke ilmu sing bener. Tanpa ilmu kita nggak bahagia. Akhirnya kesasar kesenangan, Bapak Ibu. Nah, di sini loh. Tidak mungkin orang bahagia tanpa ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya. Karena orang tidak berilmu mengkapusan terus. Jadi ngoten. Nah, awake dhewe merasa pinter wae kapusan kok. Nyatane bolak-balik isi pertama niku isine gol ora pertama. Kalau niku gadah mercy, niku nak mboten nggih pertama niku nggak boleh. Apanya? Di ketentuan mobilnya. Selama ini saya isi pertama. Neng yo ternyata ra macet niku. Padahal pabriknya ngomong gitu bahwa itu harus dipakai ron minimal 92. Nah, mbok wingi-wingi kayak pertalite mawon gitu. Padha wae ternyata. Ini loh. Jadi tanpa ilmu pengetahuan ini kalau nggak disampaikan di dalam media massa kita nggak tahu. Maka ini ilmulah yang menjadikan seseorang mengetahui yang utama atau yang prioritas yang kita utamakan itu apa, kita dahulukan, kita mempengi. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita ini kalau punya uang pas-pasan, pengen tuku omah mewah, mobil mewah, napa nggo kaji. Duitnya pas-pasan tuh, mboten duit longgar. Aku daripada aku kaji, wong aku ya urung di omah. Ayo wis, enake tuku omah napa daftar kaji, Bu? Pripun? Omah riyen. Lah niku kalau nggak pakai ilmu jabane niku. Lu kok bisa? Lah iya, karena kita pakai rasionalitas. Padahal Allah itu tidak akan membuat orang miskin daftar kaji. Kenapa sebabnya? Daftar duitnya pas-pasan kaji. Pas esuk nak mau ning lunasi saiki larang iki. Engko ora ya. Nek awake dhewe wis daftar niku posisine mikire sing nyukupi Gusti Allah. Nanti diselesaikan Gusti Allah. Kula niku sering duitnya ming pas-pasan Pak Bu. Tapi yakin ke Allah, rezeki mendatangi kita. Bukan kita mencari rezeki Pak. Mboten. Itu yang terjadi. Maka saya sering kali umroh, nggak pernah saya bayar sendiri, pakai uang sendiri. Padahal saya dengan istri sama anak sing bayari Gusti Allah. Sanes pekerjaan yang saya gunakan dalam aktivitas sehari. Itu kalau kita punya ilmu. Tapi kalau tidak ya itu tadi, mikirnya fisik. Tanpa ilmu kita buta dan memilih mana yang prioritas, kita jadi bingung ya. Bahkan pada saat tahun 2010 saya pergi haji itu Bapak Ibu, nggo daftar berdua itu waktu itu 20 juta awalnya sih. Itu tahun 2008 saya berdaftar. Terus kemudian sesuk nak umpamane pada saat berangkat, kalau rano duit sing go lunasi nanti motor kita dol gitu. Sampai hari mau berangkat ternyata nggak perlu harus jual mobil, nggak perlu jual motor, bisa terbayarkan dengan baik. Begitu mau berangkat ada kiriman transfer macam-macam itu posisinya loh kok malah orang terus kosong. Betul atau tidak Bapak Ibu? Pulang kaji ternyata 1-2 bulan berikutnya bisa beli mobil baru. Loh kok bisa? Allah yang memberikan rezeki. Besok nak kandungan ilmu itu diamalkan, yakin ke Allah, hidup ini bahagia, tiada pernah merasa susah sekalipun kita dalam keadaan susah.
Ya. Ini contoh ilmu memberikan literasi dalam membaca apa yang dilihatnya. Contoh ini Bapak Ibu, apa komentarnya kalau melihat gambar ini kok? Gambar apa Pak? Tuh kopi teng cangkir. Nah, gitu. Niku nak ilmu yang kita ada melihat gambar niki namung semanten berarti ilmune awake dhewe sampun semanten niku. Cepet. Kenapa? Cuman yang dilihat dan yang ada secara indrawi didelok ya wis kuwi kan. Padahal ini kalau kita melihatnya tidak hanya dengan melihat indera, itu yang saya lihat begini Bapak Ibu. Itu saya dihidangkan kopi seperti itu bisa hadir di depan saya misalnya gitu. Itu terlibat banyak orang yang orang-orang hebat Bapak Ibu. Sing nandur kopi Bapak Ibu tepang nama mboten. Sing ngerabuk wite kopi tepang mboten. Sing metriki kopi tepang nama mboten. Sing teng pabrik kopi tepang. Nggak ada yang kenal sampai akhirnya pabrike cangkir nggih mboten. Jadi ini kita ternyata melihat kopi ini ada banyak orang berjasa. Ada orang-orang hebat menghadirkan minuman kopi itu. Lah kok aku disuguh kopi dengan cangkir. Alhamdulillah iki berarti aku minum tanpa harus pakai selang. Nggih mboten? Selang napa? Sondi. Berarti awakku sehat. Alhamdulillah. Duh. Mengsani kopi sakit alhamdulillah. Melihat tadi banyak orang terlibat untuk bisa sampai menghadirkan kopi. Semua orang itu berjasa denganku. Walaupun aku tak kenal dengan dia, maka sesungguhnya orang-orang siapapun yang ada itu orang baik, orang berjasa. Maka saya harus menghormati, menghargai. Nak ngomong-ngomongnya sing alus, tawaduk, gimana? Ini yang namanya melihat kopi di cangkir. Jadi kita ini melihat sesuatu orang sing ketok motong, tapi yang ada jauh di belakang itu banyak hal. Nah makanya tadi ketika aku duitnya cepet tak nggopo, cepet akhirnya mikirannya nggak sampai jauh bahwa ternyata sing marangi rezeki awake dhewe niku sanes kantore awake dhewe. Tapi itu tangan-tangan Allah yang ternyata lebih banyak memberikan kepada kita. Jadi ulasan komentar tayangan ini Bapak Ibu menunjukkan luas dan sempitnya ilmu yang kita pahami. Biasanya Bapak Ibu, itulah kalau kita memahami Quran. Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu disuruh pertama kali suruh membaca. Iqra